dia berbicara kebangkitan, maka Yesus ngomongnya kayak gimana? Dan setiap orang yang hidup ya dan percaya kepadaku ya di hari kebangkitan, nah baru kayak gitu. Ini apa bikin salah kaprah semua omongannya. Revisi lagi lah bang ya, nanti tahun depan keluarin yang baru lagi gitu. Jalan Anda menanggapinya bang. Ini cocoknya panggil abang atau panggil apa ini? Panggil ustaznya. Ya, terserah aja bang ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan bang? Silakan Anda kalau mau nanya silakan. Enggak, aku nanya. Ada kira-kira makanya abang itu tidak yakin bahwasannya Yesus itu. Bang, kalau saya ya dengan Yesus itu saya imani Yesus itu. Dia ngomong aku utusan bukan Tuhan. Ya, saya imani gitu. Makanya saya nggak pernah nganggap dia Tuhan. Tapi utusan Tuhan gitu. Dari mana Anda menganggap dia utusan? Loh, kan dari omongan dia sendiri. Puluhan kali dia ngomong dia utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dia hamba Tuhan. Nah, kan itu dari perikopnya di kitab Anda. Oh, berarti Anda percaya terhadap kitab kami nih? Saya percaya dengan omongan Yesus, bukan kitab Anda. Kalau kitab Anda banyak ngaconya juga selain omongan Yesus gitu. Coba omongan Yesus. Saya percaya omongan Yesus, makanya saya ambil di kitab Anda itu yang bertinta merah aja. Kenapa? Yang bertinta merah? Yang bertinta merah itulah omongan Yesus. Jadi omongan Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya percaya itu. Percaya saya itu. Ya. Jadi kalau percaya Anda kepada Yesus yang memberi hidup yang kekal, artinya mulai lahir manusia sekarang atau manusia dulu pun harus mati dalam tubuhnya. Salah pengertian Anda kayak gitu. Bukan maksud Yesus kayak gitu. Kenapa saya ngomong percaya dengan Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus kan kayak gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan kayak gitu. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia ngomong sama Thomas, bukan untuk saya, bukan. Kalau dia ngomong sama Thomas untuk Bani Israel, berarti bukan untuk saya, nggak ada hubungannya dengan saya. Cuma saya percaya dia mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Percaya saya untuk masalah itu. Kalaunya hanya untuk Bani Israel, bukan untuk saya, nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya percaya gitu dengan ucapan dia. Lalu Anda mau mengartikannya harus mati dalam Yesus untuk Kristen gitu, kayak gitu? Ngaco, nggak ada hubungannya. Yesus kagak kenal Kristen. Ya nggak kenal lah, makanya Kristen itu kan pengikut Kristus. Bukan. Jadi setelah Yesus itu bangkit, maka banyaklah orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu disebut Kristen. Jadi gini Bang, ya. Pengikut Kristus. Gini Bang, ya Anda perlu tahu Bang ya. Kalaunya sesuai dengan secara bahasanya, Kristen itu diambil dari kata Kristos, kan kayak gitu. Secara bahasa katanya pengikut Yesus, oke? Ya. Nah, tapi kalau Anda tanyakan kepada saya secara definisi, Kristen itu pembangkang Yesus, gitu. Kan beda secara bahasa dengan definisi. Kalau secara definisi, Kristen itu pembangkang Yesus. Dari gitu. mana definisi pembangkang itu? Oh, baik. Ya, kayak gini kita lihat dari ajarannya. Ketika Yesus membawakan
sesuai dengan catatan kitab Anda 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda percaya dengan Yesus, ya Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Bang, sekarang saya mau tanya dulu, Anda sunat nggak? Sunat udah batal itu Nah, kan Anda bangkang pula Yesus. Udah dibilang Kristen itu pembangkang Yesus. Selama langit dan bumi ini ada, segala dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Kalaunya di hukum Taurat ya ada sunat, maka harus dikerjakan. Yesus makanya dia sunat di hari ke-8. Anda sunat kagak? Kagak pasti. Itu karena memenuhi hukum orang Yahudi. Nah, gitu bang. Ya, terus Kita kan bukan orang Yahudi, Bang. iya, makanya dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Lalu Anda ngapain kutip perkataan Yesus? Anda sendiri ngaku bukan Yahudi. Mau macam mana? Ngapain Anda kutip perkataan Yesus kalau Anda bukan Yahudi? Anda sendiri yang ngaku. Yesus itu datang bukan untuk orang Yahudi, tapi seluruh umat manusia, seluruh dunia ini. Itu kata Anda, bukan kata Yesus. Allah akan dunia ini, maka ia Bang. menurunkan anaknya. Bang, itu kata Anda, bukan kata Yesus. Kalau kata Yesus, aku bukan diutus untuk Kristen, tapi aku diutus untuk Bani Israel. Gimana sih? Nggak dibuat itu. Nggak ada dibuat. Aku diutus untuk Bani Israel, nggak ada itu dibilang. Buka Matius 15:24 coba. Aduh, kitab Anda sendiri, Anda nggak tahu isinya kayak gimana perkataan Yesus. Matius berapa? 15. Nomor 24. 24. Ada dia ngomong, aku diutus untuk seluruh manusia. Ada nggak? Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat? Dari umat Israel. Hah? Kagak usah Anda revisi-revisi atau kagak usah Anda ubah-ubah pernyataan Yesus. Makanya saya bilang Kristen ini pembangkang Yesus gitu. Coba selain itu Anda buka lagi Matius 10 nomor 5 sampai 6 coba. Pandai juga kalian cari-nyari. Kalian apa ya? Oh, saya tamat kitab Anda itu. Makanya ya setelah tamat kitab Anda ya kesimpulannya orang pintar akan masuk Islam gitu. Matius 10 5 sampai 6. Ke-12 Maret itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kenapa? Apa? Ajarannya hanya untuk Israel, makanya dia ngomong sama murid-muridnya, jangan kau keluar dari Israel, karena aku diutus hanya untuk Israel. Ada utusan amanah agung. Agung Yesus kan ada. Pergilah. Oh iya, tahu saya bunyinya. Pergilah ke seluruh dunia, kan kayak gitu. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Ya betul ya. Ya udah 12 orang murid Yesus itu bangsanya apa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya bukan hanya Israel aja. Bentar dulu bang, saya mau tanya dulu sama Anda. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kan kayak gitu. Saya mau tanya 12 orang itu bangsa apa dia? Katakanlah Israel lah.
Ya Israel nggak ada, bangsa Kristen nggak ada. Nggak ada juga bangsa Arab atau bangsa lainnya. 12 muridnya itu bangsa Israel semua. Terus kalaupun Anda mau paksa perkataan Yesus untuk seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita ke sekolah kagak ada murid menyembah guru, kagak ada. Maka dari itu dia kagak ada ngomong jadikanlah semua bangsa penyembahku. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa penyembahku, gak ada. Tapi Yesus ngomong, ya jadikanlah semua bangsa muridku. Gak ada murid nyembah guru, gak ada. Kalau itu di sekolah, nggak ada guru, murid menyembah gurunya. Ini kan Gini bang, selain di sekolah pun Anda ya mau di luar sekolah pun nggak ada murid nyembah guru, nggak ada. ngapain disembah orang sama-sama manusia kok? Nah tuh Anda mikir aja, sama-sama manusia. Anda manusia, Yesus manusia nggak? Beda dia. Aku beda. Tadi Anda waras, tapi Anda menolak waras. Ngapain kata Anda nyembah sesama manusia? Anda manusia, Yesus manusia bukan? Gimana sih? Aduh. Manusianya Yesus itu beda dengan manusia kita ini, Bang. Ah, itu menurut Anda, tapi beda menurut Yesus. Ah, beda lagi kan menurut Yesus. Aduh, makanya bang ya saya bilang Kristen ini pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Kata Kristen beda lagi dia dengan manusia-manusia lainnya. Tapi beda kata Yesus. Semua manusia itu ya hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Termasuk dia manusia juga. Dia dari firman Allah, Anda dari firman Allah, saya dari firman Allah, sama. Jadi dia nggak ada khususnya. Yang dihususkan untuk Yesus itu hanya dia utusan Tuhan. Itu maksudnya. Aduh. Bukan berarti dia manusia beda dengan manusia di seluruh bumi. Nggak ada, sama dia bilang. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Itu benar. Kita ini hidup, Bang, nggak hanya dari makanan roti, makanan gitulah. Itu makanan itu begitu. Nah, tapi kita hidup bisa dari firman, Bang. Dengan mendengar yakin dengan firman Tuhan, maka jiwa kita tenang. Jadi jiwa kita juga harus tenang, harus makan rohani, makan firman. Jadi jiwa kita tenang. Jadi gitu bang ya. Jadi kalau kita makan nasi lah aku bilang karena orang Indonesia ya kan, orang apa ini. Jadi karena makanan kita nasi, kita kenyang, tubuh kita nyaman. Itu loh, itu artinya itu. Tapi manusia tidak bisa hidup hanya dari makanan roti aja. Oh ya, maksudnya itu kan dari semua firman Tuhan, termasuk Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, betul nggak? Bang, ada pesan WA. Nah, ada pesan WA, kata pendeta turun kau. Kagak bisa kau jelasin kata pendeta bang. Nggak tahu apa pesan WA-nya, tapi Anda bilang gitu dari pendeta. Itu Iya bercanda lah itu. Serius kali. Kan saya dengar tadi ada pesan WA. Dari siapa? Dari pendeta. Kayak gitu ya. Yesus juga bawa firman bang. Ya segala firman yang engkau berikan kepadaku. Makanya manusia itu bukan dari roti saja hidupnya, tapi berasal dari firman Tuhan juga ya. Mendengarkan firman boleh, karena Yesus pun bawa firman. Apa bedanya Yesus dengan manusia lainnya? Kagak ada. Ya, pembedanya apa? Dia menyampaikan firman Tuhan sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan para nabi lainnya. Hah? Tidak hanya nabi dia, lebih tinggi dari nabi Tuhan. Oh, lebih tinggi dari nabi di pernah.
Di mana pernah Yesus mengatakan aku lebih tinggi daripada nabi? Gak ada kalimat itu, tapi kita Oh, enggak ada, jangan mengada-ngada. Abang ini kalau nggak ada kalimat itu jangan mengada-ngada. Macam mana? Ada lagi, Bang?